Karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Herliani, saya Mirani Putri Suyanti, saya Fadila Sardija. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Bahan yang digunakan itu ada ubi jalar, tepung terigu, dan jagung. Prosedur kerja: cari dan pahami materi karbohidrat, cari bahan pendukung materi karbohidrat, lalu rekam dan edit bahan-bahan pendukung dengan baik dan menarik. Materi singkat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisa. Nama karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan senyawa dari golongan ini mempunyai rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah karbon hidrat dan memiliki nisbah karbon terhadap hidrogen dan terhadap oksigen sebagai 1:2:1. Struktur karbohidrat. Karbohidrat disebut sebagai sakarida yang berarti gula. Berdasarkan penyusun strukturnya, karbohidrat menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan bentuk paling sederhana dari karbohidrat yang hanya memiliki satu unit gula, contohnya glukosa, ribosa, dan fruktosa. Disakarida yang tersusun atas dua unit gula, contohnya maltosa, sukrosa, dan galaktosa. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 3-10 unit gula, biasanya terdapat pada membran sel. Gula kompleks biasanya disebut dengan polisakarida yang terdiri dari banyak molekul-molekul gula. Berdasarkan fungsi dan strukturnya, polisakarida dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai bahan penyusun struktur, sebagai bahan makanan, dan sebagai zat spesifik. Sebagai bahan penyusun struktur, contohnya seperti selulosa yang memberikan kekuatan pada batang dan daun tumbuhan, kemudian ada kitin yang merupakan komponen penyusun kerangka luar serangga. Polisakarida sebagai bahan makanan dapat berupa pati atau amilum dan glikogen sebagai bahan cadangan makanan. Polisakarida sebagai zat spesifik, contohnya yaitu heparin yang mencegah koagulasi darah. Ubi jalar merupakan salah satu sumber karbohidrat yang penting dan mengandung berbagai jenis karbohidrat, termasuk monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Dalam setiap ubi jalar, kandungan karbohidrat bervariasi, namun secara umum, ubi jalar mengandung sekitar 60-40% bahan kering. Dari total bahan kering tersebut, 70-90% adalah karbohidrat. Dalam ubi jalar, monosakarida yang terkandung umumnya adalah glukosa dan fruktosa. Keduanya berperan dalam memberikan rasa manis alami pada ubi jalar, terutama saat ubi dimasak. Oligosakarida dalam ubi jalar berfungsi sebagai serat prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Pati adalah polisakarida utama dalam ubi jalar, menyumbang sebagian besar kandungan karbohidratnya. Pati dalam ubi jalar terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Kedua jenis pati ini berperan dalam penyimpanan energi pada tumbuhan dan mempengaruhi tekstur ubi saat dimasak. Selain pati, polisakarida lain yang terdapat dalam ubi jalar adalah selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Karbohidrat pada jagung manis mengandung gula produksi, sukrosa, polisakarida, dan pati. Jagung manis mengandung gula produksi yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa adalah dua jenis gula sederhana monosakarida yang langsung bisa diserap oleh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi cepat. Selain gula produksi, jagung manis juga kaya akan sukrosa, yaitu gula disakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Jagung manis juga mengandung polisakarida yang merupakan karbohidrat kompleks terdiri dari rantai panjang glukosa. Pati adalah bentuk utama karbohidrat kompleks dalam jagung manis. Pati terdiri dari molekul glukosa yang terikat satu sama lain dalam rantai panjang. Tubuh memecah pati menjadi glukosa selama proses pencernaan.
menyediakan sumber energi yang lebih lambat dilepaskan dibandingkan dengan gula sederhana. Kesimpulan, manusia membutuhkan karbohidrat karena karbohidrat merupakan sumber energi utama yang menyumbang setengah dari kebutuhan kalori manusia. Fungsi karbohidrat sangat beragam, tergantung pada jenis karbohidrat tersebut. Karbohidrat pada umumnya dibagi menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat dalam pangan yang dikonsumsi dicerna oleh tubuh menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa melalui serangkaian proses pencernaan. Baiklah, sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.